Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Iksan dengan NPM 2416071049. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel saya yang membahas diplomasi kebudayaan Kazakhstan dan bagaimana relevansinya terhadap hubungan Indonesia-Kazakhstan. Ketika mendengar nama Kazakhstan, banyak orang langsung mengingat negara yang kaya sumber energinya gitu. Namun sebenarnya Kazakhstan juga memiliki warisan budaya yang sangat kaya. Budaya tersebut terbentuk dari perpaduan peradaban nomaden Asia Tengah, pengaruh Islam, dan pengalaman sejarah panjang di bawah Uni Soviet. Setelah mereka merdeka pada tahun 1991, Kazakhstan mulai membangun identitas nasionalnya. Salah satu cara yang dipilih adalah melalui kebudayaan sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Selanjutnya, pendekatan ini dikenal sebagai diplomasi budaya, yaitu penggunaan budaya sebagai alat soft power untuk membangun citra positif di mata dunia. Jadi, bukan sekedar festival atau pertunjukan seni, tetapi bagian dari strategi negara untuk memperluas jaringan internasional dan meningkatkan pengaruh global. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi mitra yang potensial. Kedua negara sama-sama menjadi anggota organisasi kerjasama Islam, memiliki populasi Islam yang besar, dan termasuk negara berkembang dengan dinamika geopolitik yang cukup kompleks. Namun sayangnya, kerjasama budaya antara Indonesia dan Kazakhstan ini masih belum berkembang secara maksimal. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana Kazakhstan menjalankan diplomasi budayanya dan peluang kerjasama yang bisa dikembangkan bersama Indonesia. Sekarang kita masuk ke analisis kebijakan luar negeri Kazakhstan. Negara ini dikenal menggunakan pendekatan multifaktor foreign policy, yaitu menjalin hubungan seimbang dengan berbagai pihak tanpa bergantung pada satu blok tertentu gitu. Pendekatan ini tidak hanya terlihat di bidang energi, tetapi juga dalam kebijakan kebudayaan. Tujuan utama mereka itu kayak diplomasi budaya Kazakhstan. Tujuan utama diplomasi budaya Kazakhstan itu ada 3. Jadi yang pertama, membangun identitas nasional yang kuat pasca Uni Soviet. Yang kedua, meningkatkan daya tarik negara untuk investasi, pariwisata, dan kerja sama global melalui citra positif. Yang ketiga, memperluas pengaruh Kazakhstan di kawasan Asia Tengah dan forum internasional dengan pendekatan yang lebih lembut dibanding kekuatan militer atau ekonomi. Kemudian, untuk mencapai tujuan tersebut, Kazakhstan menggunakan berbagai instrumen. Salah satunya adalah Assembly of People of Kazakhstan, lembaga yang mengelola keberagaman etnis dan menunjukkan bahwa Kazakhstan adalah negara yang toleran dan multikultural. Selain itu, Kazakhstan aktif mempromosikan seni tradisional seperti musik dombira, olahraga berkuda tradisional, serta festival budaya internasional. Semua ini tuh dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Olahraga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui berbagai forum internasional. Dari sisi teori hubungan internasional, diplomasi budaya Kazakhstan bisa dijelaskan melalui konsep soft power dari Joseph Nye. Soft power ini adalah kemampuan mempengaruhi budaya lain tanpa melalui paksaan, tetapi melalui daya tarik budaya, nilai, dan institusi. Kazakhstan ini mengubah citra dari sekedar negara penghasil minyak menjadi negara dengan identitas budaya kuat dan dapat dihormati dunia gitu. Selanjutnya, selain itu, menggunakan pendekatan konstruktivisme juga relevan. Teori ini menjelaskan bahwa identitas dan kepentingan negara dibentuk melalui interaksi sosial. Kazakhstan juga secara aktif membangun identitas nasional baru dengan menghidupkan kembali tradisi nomaden dan memperkuat narasi Islam moderat. Identitas ini kemudian mempengaruhi arah kebijakan luar negeri, termasuk pilihan mitra kerjasama. Dalam hubungan dengan Indonesia, kesamaan identitas sebagai negara Muslim moderat menjadi titik temu penting. Kerjasama budaya tidak hanya soal ekonomi atau jarak geografis, tetapi juga kesamaan nilai dan identitas.
Jika dievaluasi, diplomasi budaya Kazakhstan memiliki kelebihan dan kelemahan. Dari sisi positifnya itu, Kazakhstan berhasil membangun citra global sebagai negara yang stabil dan terbuka. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Expo 2017 di Astana yang digunakan untuk mempromosikan energi terbarukan sekaligus budaya Kazakhstan kepada dunia. Namun ada beberapa kelemahannya. Diplomasi budaya masih sangat terpusat pada pemerintah sehingga keterlibatan masyarakat dan aktor dan negara masih terbatas. Selain itu, pengaruh Kazakhstan lebih kuat di wilayah Eurasia dibanding Asia Tenggara. Akibatnya, hubungan budaya dengan Indonesia masih relatif lemah meskipun hubungan diplomatik sudah terjalin sejak 1992. Padahal, potensi kerjasama budaya sangat besar. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang diakui dunia, sementara Kazakhstan memiliki tradisi nomaden yang unik dan sedang dipromosikan secara global. Karena itu, ada beberapa rekomendasi kebijakan yang dilakukan. Pertama, kedua negara perlu mengimplementasikan kerjasama budaya secara nyata, misalnya melalui pertukaran pelajar seni, kolaborasi film, atau pendirian pusat kebudayaan di masing-masing ibu kota. Kedua, memanfaatkan platform organisasi kerjasama Islam untuk merancang program diplomasi budaya bersama, terutama dalam bidang seni Islam seperti kaligrafi, sastra, dan arsitektur. Ketiga, melibatkan aktor non-negara seperti universitas, komunitas seni, dan industri kreatif sebagai jembatan antara masyarakat. Keempat, Indonesia dapat melihat Kazakhstan sebagai mitra potensial dalam pengembangan industri kreatif, termasuk film, musik, dan desain. Sebagai penutup, diplomasi budaya Kazakhstan menunjukkan bahwa budaya bisa menjadi aset strategis dalam kebijakan luar negeri bagi Indonesia. Kerjasama dengan Kazakhstan memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan kesamaan identitas dan kekayaan budaya masing-masing, hubungan kedua negara dapat berkembang lebih kuat, tidak hanya dalam ekonomi dan energi, tetapi juga dalam aspek kebudayaan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Sekian, terima kasih.